neonatus ya, karena algoritmanya beda ya. Resusitasi jantung paru pada neonatus dan yang akan kita bahas hari ini itu beda. Jadi kita tidak membahas mengenai bantuan hidup dasar BLS pada neonatus. Kita bicaranya hanya pada bayi 1 bulan ke atas, anak dan dewasa. Ya, karena jauh berbeda algoritma penanganan kasus henti jantung pada neonatus. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat angka kejadian dari henti jantung itu di 2025 itu menurun dan angka apa namanya angka pemberian pertolongan pertama atau kompresi jantung itu mulai meningkat dilakukan oleh masyarakat. Itu ya. Kenapa? Karena sekarang itu orang awam sudah banyak sekali yang berubah menjadi awam terlatih. Ya, kalau dulu mungkin orang awam itu masih tidak tahu apakah ini pingsan atau cardiac arrest atau henti jantung. Nah, sekarang itu di tahun 2025 ternyata laporan AHA itu eh, orang awam terlatih yang mampu melakukan kompresi jantung sejak awal pada saat dia menemukan korban tidak sadar itu meningkat sehingga angka kejadian henti jantung yang tertolong itu meningkat di 2025. Itu. Nah, ini AHA 2025 itu sudah keluar kemarin di September 2025 ya. September, jadi guideline AHA itu sudah keluar di 2025 kemarin di September. Jadi kalian boleh silakan baca guideline terbarunya yang AHA itu American Heart Association itu di September 2025 baru keluar. Namun memang tidak terlalu banyak yang berubah antara 2021 dengan 2025 ya. Nah, ini ini hal yang berubah di 2025. Ya, ini hal yang berubah. Chance of survival itu adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan henti jantung. Ya, kalau di 2021 itu dibedakan antara faktor yang mempengaruhi keberhasilan di luar rumah sakit dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan cardiac arrest di dalam rumah sakit. Ya, kita lihat kalau di dalam rumah sakit zaman dulu itu yang mempengaruhi keberhasilan itu yang pertama adalah deteksi dini dan pencegahan. Ya, jadi di rumah sakit itu ada yang namanya early warning system. Jadi early warning system itu adalah tools untuk mendeteksi kedarurat atau kegawatan pasien. Itu. Jadi pada saat EWS dinilai dan ini sudah mengarah ke henti jantung, tim itu harus melakukan pencegahan supaya pasiennya itu tidak masuk ke tahap cardiac arrest. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah bagaimana petugas kesehatan itu melakukan aktivasi code blue dengan cepat gitu ya. Kan bahkan kalau di EWS itu dia harus mengaktifkan sistem code blue, memanggil tim code blue itu sebelum cardiac arrest. Ya, ketika si nilai EWS-nya lebih dari 7 itu sudah diaktifkan tuh yang emergency timnya. Jadi emergency team atau tim code blue itu sudah standby di depan pasien sebelum pasiennya cardiac arrest dan harus melakukan pencegahan gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana petugas kesehatan melakukan CPR dengan kualitas yang bagus. Kompresi jantung, pemberian nafas buatan itu em, apa namanya dilakukan dengan kualitas yang bagus. Kemudian defib dan selanjutnya ya melakukan defibrilasi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana bagusnya penanganan post cardiac arrest dan pemulihan recovery. Ya. Nah, sedangkan di 2021 pada kasus cardiac arrest di luar rumah sakit ternyata faktor
Yang mempengaruhinya yang pertama adalah bagaimana masyarakat mengenali apakah ini kasusnya pingsan atau henti jantung. Dan mereka tahu harus telepon kemana. Mereka harus telepon ke 119 atau ke UGD rumah sakit terdekat. Gitu. Selebihnya sama. Nah, sekarang di 2025 antara di dalam rumah sakit atau di luar rumah sakit itu tidak ada bedanya. Jadi sama. Ya, sama. Mau di luar rumah sakit, mau di dalam rumah sakit, faktor yang pertama adalah melakukan pencegahan henti jantung. Selanjutnya faktor yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenamnya sama. Ya, jadi kalau dulu 2021 dibedakan nih faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan henti jantung di luar rumah sakit atau di dalam rumah sakit itu berbeda. Nah, sekarang 2025 itu disatukan, mau di luar mau di dalam, semua orang harus mampu melakukan pencegahan henti jantung. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah di 2025 itu menekankan bahwa harus menggunakan alat audio visual feedback real time. Ya, maksudnya apa? Ketika kalian melakukan kompresi jantung, itu harus dipasang alat untuk memberikan feedback apakah kompresi jantungnya berkualitas bagus apa enggak. Apakah kedalamannya pas atau enggak, kecepatannya pas atau enggak, recoil dadanya pas apa enggak. Nafas buatan yang diberikannya adalah cukup apa enggak, kurang atau tidak, berlebih atau tidak. Nah, sekarang itu di 2025 harus menggunakan alat real time audio visual feedback. Tetapi tidak semua rumah sakit ada gitu. Ya, tapi ini guideline terbaru ternyata ketika kompresi dada dilakukan dengan real time audio visual feedback ternyata efektivitas kompresi dada itu lebih meningkat dibandingkan tanpa real time audio visual feedback gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat anatomi letak jantung ini akan menentukan di mana sih posisi kita itu melakukan kompresi dada. Kita lihat di sini. Jantung itu kan tepat berada di belakang sternum, terutama paling banyaknya secara anatomi untuk ventricle kiri itu ada di eh, tengah-tengah sternum, ya di sini nih, tengah-tengah sternum di belakangnya. Sehingga ini juga yang menentukan di mana kalian harus melakukan kompresi dada. Ya, makanya untuk yang dewasa itu harus dilakukan kompresi dadanya di seperdua sternum, ya seperdua sternum atau di tengah-tengah sternum di sini, ya bukan di sini, bukan juga di sebelah kanan, tapi di tengah-tengah sini. Nah, itu letaknya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai kapan sih golden time untuk melakukan apa namanya kompresi dada dengan kualitas yang bagus, ya. Golden time atau waktu yang sangat efektif untuk melakukan kompresi dada itu di 4 menit pertama ketika pasiennya cardiac arrest. Ya, nah itu juga yang menjadi alasan kenapa masyarakat itu harus mampu melakukan kompresi dada. Kenapa? Karena golden time-nya itu hanya di 4 menit pertama. Gitu. Jadi kalau misalnya ada saudara kalian yang cardiac arrest atau henti jantung, kemudian waktu tempuh ke rumah sakitnya lebih dari 4 menit, pilihan pertamanya adalah kompresi jantung di rumah. Ya, bukan mengantarkan pasien tersebut ke rumah sakit dengan ambulans. Ya, itu nggak bisa. Nah, kita hitung aja misalnya dari Fitcase ke UGD-nya Dustira, itu juga bahkan akan lebih dari 4 menit. Ya, makanya pilihan utamanya adalah ketika kita menemukan korban kardiak arrest, pilihan utamanya adalah kompresi dada di situ.
Tuh ya. Karena gini, em, otak itu dia bisa mentoleransi berhentinya suplai oksigen itu hanya 4 menit. Tapi kalau kurang oksigen, beda ya antara kurang dan stop. Kalau kurang itu otak mentoleransinya 6 menit. Jadi masih bisa oke tuh, kurang oksigen ke otak dalam waktu 6 menit. Tapi kalau dia berhenti total, itu cuma 4 menit. Jadi menit ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 itu sudah masuk ke dalam kematian klinis. Tapi masih reversible, dia masih bisa balik lagi. Nah, kalau masuk kalian melakukan kompresi jantung di menit ke-9, ke-10, dan seterusnya, itu sudah masuk ke eh, tahap kematian biologis. Ya, kerusakan sel otaknya sudah irreversible, dia sudah tidak bisa kembali lagi ke awal, gitu ya. Jadi 4 menit pertama itu menentukan prognosis pasien atau keberhasilan penanganan kasus kardiak arrest atau henti jantung. Nah, nah, jadi bagaimana kalau kita menemukan korban ini tidak sadar? Kita belum tahu nih pasiennya henti jantung apa enggak. Ya, ini secara siklus ya, nanti dipraktekkan di besok hari. Yang pertama adalah danger, ya. Danger, apa tuh yang dilakukan danger? Ya kita amankan kita dulu sebagai penolong, itu yang pertama. Amankan kita dulu sebagai penolong, menggunakan handscoon dan masker. Kemudian yang kedua adalah amankan lingkungan. Jadi pasiennya jangan sampai kita tolong di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan, di lokasi yang berbahaya. Tidak. Pindahkan dulu pasiennya. Yang ketiga adalah amankan pasiennya. Pasiennya ditempatkan di tempat datar dan keras. Jangan di atas kasur, apalagi spring bed. Simpan di lantai atau di karpet. Jangan di kasur. Jadi kalau saudara kalian sakit, misalnya bed rest total, ya kita pindahkan dulu kalau dianya henti jantung, pindahkan dulu ke lantai, ya. Nah itu ya, amankan diri, amankan lingkungan, amankan pasien, itu di danger. Kemudian yang kedua adalah cek respon pasien, mengecek respon pasien. Kalau pasiennya tidak respon, setelah kita cek respon, ya nanti kita bahas bagaimana cek respon. Kalian silahkan telepon ke 119. Ya, telepon ke 119 ini 911 itu untuk di luar negeri ya. Kalau di Indonesia 119 dan plus cari AED secepatnya. Nah, itu yang di sejak 2020 itu tidak hanya telepon 119 tetapi harus mencari AED secepatnya. Kalau ada, kalau tidak ada berarti tidak usah. Nah, setelah itu, setelah telepon, kalian silakan cek nadi dan nafas secara bersamaan. Ya, cek nadi dengan menggunakan 2 jari, nadinya ada di karotis. Kemudian cek nafas dengan menggunakan mata kalian, dadanya naik apa enggak. Dan itu harus dilakukan kurang dari 10 detik. Kalian kurang dari 10 detik harus bisa menentukan apakah nadinya teraba apa enggak, apakah nafasnya ada apa enggak. Itu kurang dari 10 detik harus bisa menentukan itu. Ya. Baru setelah itu, ketika nadinya tidak ada, kalian lakukan chest compression. Kalian silakan lakukan kompresi dada 30 kali. Setelah 30 kali, kemudian buka jalan nafasnya, takutnya ada sumbatan. Kemudian baru berikan nafas buatan 2 kali. Kemudian balik lagi ke chest compression 30 kali, buka jalan nafas, kemudian berikan 2 kali ventilasi atau nafas buatan.
Dan ini CAB ini dilakukan 5 kali atau 5 siklus. Tadi kompresinya berapa kali? Izin Bapak 30 kali. Ya, 30 kali. Jadi 30 kali buka jalan nafas, berikan nafas buatan. 1 kali. Lakukan lagi 30 kali, buka jalan nafas, 2 kali ventilasi, 2 kali. Terus sampai dilakukan 3 kali, 4 kali, dan baru ke 5. 5 kali. Ya, jadi 30/2 itu dilakukan 5 kali atau 5 siklus. Ya, setelah 5 siklus, selanjutnya adalah evaluasi ini lagi, balik lagi ke sini. Balik lagi cek nadi dan nafas kurang dari 10 detik. Kalau nadinya tidak ada, balik lagi 30/2, 5 siklus. Paham ya? 30/2, 5 siklus. Kalau nadinya tidak ada. Setelah 5 siklus, apa yang dilakukan? Setelah 5 siklus, cek lagi nadi dan nafas kurang dari 10 detik. Nah, sekarang nadinya ada, tapi nafasnya tidak ada. Apa yang dilakukan? Kalau nadi ada, nafasnya tidak ada, kalian lakukan ini aja. Breathing. Breathingnya berapa kali? 10 kali per menit. Tapi dilakukannya 2 menit. Jadi totalnya berapa? 20 kali. Caranya gimana? Caranya adalah kalian berikan ventilasi, kemudian detik 1, detik 2, detik 3, detik 4, detik ke-5. Nah, pas di detik ke-6 kalian pijit atau berikan ventilasi yang kedua. Detik 1, detik 2, detik 3, detik 4, detik ke-5, pas detik ke-6 yang ketiga. Terus detik 1, detik 2, detik 3, detik 4, detik 5, baru yang keempat. Terus dilakukan sampai ke 20 kali. Kalau evaluasinya nadinya ada, tapi nafasnya tidak ada. Gitu. Nah, sekarang setelah 20 kali apa yang dilakukan? Setelah 20 kali kita evaluasi lagi nadi dan nafasnya. Kurang dari 10 detik. Apakah nadinya ada atau tidak? Kalau nadinya tidak ada, balik lagi ke sini. 30 kali kompresi, buka jalan nafas, 2 kali ventilasi. Dan ini dilakukan berapa siklus? Izin 5. Bapak. 5 siklus. Oke, setelah 5 siklus apa yang dilakukan? Evaluasi. Apa yang dievaluasi? Nadi dan napas. Nadi dan napasnya Nadi dan nafas harus dilakukan berapa detik? 10 detik. 10 detik. Yes, no. Kurang dari 10 Kurang dari 10 detik. detik. Oke. Sekarang nadinya ada, nafasnya tidak ada. Apa yang dilakukan? Izin beri bantuan napas. Oke, beri bantuan nafas atau ventilasi. Berapa kali? 20 kali per menit. Yes, 20 kali per 2 menit. Kalau yang per menit itu yang 10 kali, tapi harus dilakukan 2 menit. Jadi totalnya 20 menit. Pada detik keberapa? Detik ke-6. Detik ke-6. Setiap detik ke-6 pijit, bukan setelah detik ke-6, tapi pas di detik ke-6. Ya, paham ya? Oke, kita ulang. Nanti kita akan bahas detail nih, D gimana, R gimana, 119 gimana,
CAB-nya bagaimana. Yang penting kalian sekarang paham dulu alurnya dulu. Ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah ketika menemukan korban tidak sadar, apa yang dilakukan? Izin Amankan amankan diri, Amankan diri, lingkungan, dan amankan pasien. lingkungan, aman pasien. Oke, danger dulu. Danger itu ada 3A. Ya, 3A. Aman kita penolong, harus wajib yang pertama adalah aman lingkungan, yang ketiga aman pasien. Setelah aman semuanya, kemudian kita cek respon pasien. Pasiennya tidak respon, kita telepon 119 dan ambil AED-nya. Oke. Kemudian kita cek dari 10 detik. Misalnya ada nafasnya, tidak ada, berarti ventilasi. 10 kali per menit selama 2 menit. Berarti 20 kali. Setelah 20 kali, evaluasi lagi nadi dan nafas. Nadinya tidak ada, nafasnya tidak ada, CAB 30/2, 5 siklus. Oke, sekarang konsepnya gini, di sini nih, konsep nadi karotis. Nadinya tidak ada, itu sudah pasti nafasnya tidak ada. Gitu ya. Ketika nadi tidak ada, sudah pasti nafasnya tidak ada. Sekarang, kalau nadinya ada, ya, nafas belum tentu ada. Gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu di siklus sebelum kita lanjut bedah satu-satu? Oke, mana ya? Nah, kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah danger. Tadi saya bilang bahwa 3A ya. 3A. Yang pertama adalah amankan diri kita. Minimal menggunakan handscoon dan masker. Kemudian amankan lingkungan. Ya. Tempatkan pasiennya di tempatnya. Kalau di luar berarti jangan di pinggir jalan. Kemudian amankan pasien, kita letakkan pasiennya di tempat yang datar dan keras. Kalau di UGD kan tidak ada kasur ya, adanya apa namanya? Ya dia kasur tapi dia lebih tipis. Nah, makanya boleh di situ. Tapi kalau di ruangan itu RJP-nya harus menggunakan papan. Jadi ada papan RJP yang harus disimpan di belakang punggung pasien. Ya, di belakang punggung pasien. Kayak talenan, kayak bentuknya kayak talenan masak gitu, tipis, tapi dia lebar. Nah, kemudian cek respon. Bagaimana cara ngecek respon pada kasus yang seperti ini? Dengan cara menepuk kedua bahu. Tepuk kedua bahu, Pak, Bu, buka matanya. Bangun, Pak, Bu, buka matanya. Tepuk bahunya. Ya, kalau tidak respon, baru aktifkan sistem emergency. Nah, ini yang berbeda. Ya, aktifkan sistem emergency. Kalau di luar rumah sakit, telepon ke PSC 119 atau minta tolong ke orang lain untuk teleponkan ambulans. Ya, dan pakai HP-mu. Jangan pakai HP orang. Supaya apa? Supaya nanti 119 itu gini. Kalau kalian nanti telepon ke 119 itu akan mengarahkan kalian sampai mereka datang. Jadi nggak akan ditutup teleponnya. Sampai mereka datang tuh harus sekarang gini, sekarang gini, sekarang gini. Itu 119 akan mengarahkan selama perjalanan mereka menuju lokasi. Nah, kalau di rumah sakit kalian aktifkan sistem code blue. Code blue di ruangan mawar kamar 1 bed 1. Soalnya.
Cukup seperti itu. Jangan sampai kalian teriak-teriak ada pasien tidak sadarkan diri. Nggak boleh. Langsung code blue, code blue, code blue. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi ambil AED. Jika kalian tahu kalau di ruangan itu, di tempat itu, misalnya di bandara di mana ada AED-nya, segera lari ambil AED. Kemudian setelah itu pasang AED-nya. Nah, nanti AED itu akan nyuruh kalian ngapain? Enaknya gitu. Jadi AED itu ada suara untuk nyuruh-nyuruh kalian. Cek nadi dan nafas, stop kompresi, lakukan kompresi, gitu AED itu. Akan bilang seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini tadi. Nadi karotis itu ada di kanan dan di kiri Adam's apple. Ini Adam's apple. Laki-laki perempuan punya jakun, tapi kalau laki-laki tumbuh, perempuan enggak. Ya, ini sebelah kiri 2 cm atau sebelah kanan 2 cm. Dan adanya di dalam, makanya tidak boleh cuma diraba doang. Ya, tapi agak ditekan. Gitu. Ya, silakan ceknya nadi karotis yang dekat dengan penolong. Kalau kalian ada di sebelah kiri, berarti ceknya yang kiri pasien. Tuh ya. Kemudian cek, nah, 2 jari ke nadi karotis, 2 mata kalian ke dada bersamaan. Mata kalian menilai dadanya naik apa enggak. Ya, bersamaan, kurang dari 10 detik. Kemudian nadi tidak ada, nafas tidak ada, berarti kita lakukan kompresi 30 kali. Ya, besok kita praktekkan gimana caranya kompresi yang benar. Ya, kita lihat nih. Ini penolong nih. Ini paha kiri penolong. Itu sejajar dengan bahu pasien. Paha penolong yang kanan itu dibuka lebar seseimbang mungkin. Kemudian posisi tangan penolong seperti ini. Terserah mau kanan mau kiri yang ada di bawah, silakan. Kemudian yang atasnya ngunci. Tuh. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan tadi kan kompresi itu harus high quality atau kualitasnya harus tinggi untuk kompresi. Gimana kompresi itu? Lihat sini. 1. Kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kedalaman 5 sampai 6 cm. Rasio 30:2. Kemudian beri kesempatan recoil. Recoil itu ketika kalian pijit, balikin lagi ke atas sampai dadanya rata lagi. Paham ya? Sampai dadanya rata, jangan dipijit-pijit di bawah. Jadi ketika pijit, kalian memompa jantung, darah keluar dari jantung. Ketika naik, dikembalikan lagi. Kalian memberikan kesempatan untuk jantung mengisi ulang. Paham nggak? Jadi kalau tidak diisi ulang, tidak di recoil, kamu akan pompa apa?
Oke, nah sekarang tadi ketika kalian sudah melakukan kompresi 30 kali kan, tadi 30 kali, kemudian buka jalan nafas kan, buka jalan nafas, kemudian keluarkan tuh, takutnya ada benda asing, ada darah, ada cairan gitu, ya, keluarkan. Dengan cara apa ini? Kalau misalnya kalian, ini kasusnya kecelakaan, kalau kecelakaan dengan cara ini, jauh trust. Ya, jadi kalau kecelakaan itu rahangnya tarik ke atas, kemudian dagunya dorong ke depan. Jadi jangan sampai si lehernya itu apa namanya bergerak. Jangan sampai lehernya bergerak. Kasus yang kemarin tahu kan di Purwakarta yang meninggal, yang punya hajat meninggal karena itu dipukul servikalnya. Ingat, servikal itu adalah jalur informasi dari otak ke jantung, ke paru, ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya patah servikalnya, meninggal. Ya, kita lihat sini nih. Ya, jadi kalau kecelakaan, kita lakukan jaw thrust. Tapi kalau pasiennya bukan kecelakaan, kita lakukan head tilt chin lift. Ya, kita lakukan head tilt chin lift, kemudian buka mulutnya, keluarkan benda-benda yang ada di mulut. Baru kalian berikan ventilasi 2 kali. Nah, sekarang gini. Kalau kalian kenal sama korbannya, misalnya orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian, kalian silakan kalau mau berikan ventilasinya menggunakan mulut ke mulut. Tarik nafas dulu lewat hidung, tahan, kemudian baru tiupkan. Niupnya juga ke mulut dengan kalian sambil menutup hidung korban. Paham ya? Itu kalau mau. Kalau kalian tidak mau, apalagi tidak kenal sama korbannya, kalian cukup melakukan kompresi dada aja selama 2 menit. Jadi tidak usah 30/2, 30/2, 5 siklus, nggak usah. Tapi full tanpa dihitung menggunakan stopwatch aja, menggunakan stopwatch handphone 2 menit. Kompresi tanpa berhenti. Paham? Ya, tapi kalau kalian kenal, misalnya orang tua kalian, silahkan kalian 30/2. Tapi ingat ventilasinya tarik nafas dari hidung, jangan dimasukin ke paru-paru kalian, tahan. Baru masukin tiup ke korban, ke mulutnya, tapi hidung korbannya ditutup. Paham ya? Oke, nah ini nih. Kalau di rumah sakit ada alatnya, ini namanya alatnya BVM. Nah, ini teknik BVM. Kalau satu orang CA claim, lihat ini. CA itu jempol dan telunjuk menekan masker, nekan ke dalam, E-nya, E-nya itu jari tengah, jari manis sama jari kelingking, itu tarik, tarik dagunya ke atas. Tapi ingat, kalau kasus trauma servikal tidak boleh ditarik ya. Ya. Kalau yang 2 orang, ya double easy claim begini, double easy claim. Oke, kemudian tadi ya. Nah, sekarang evaluasi lagi. Kalau nadinya ada, nafasnya tidak ada, ventilasi yang tadi ini. Kalau nadinya ada, kalau nadinya tidak ada, nafasnya tidak ada, balik lagi yang 30/2. Ya. Nah, sekarang kalau sekarang nadinya ada, nafasnya juga ada. Diapain? Ya. Sekarang nadinya ada, nafasnya ada. Kalau di dalam rumah sakit, observasi. Pasang oksigen, non-rebreathing mask 10 liter, observasi tanda-tanda vital, kemudian konsul ke dokter. Tapi kalau di luar rumah sakit, ya, di luar rumah sakit, jangan tinggalkan korban. Tunggu sampai tim yang kalian tadi telepon 112 itu datang. Tungguin. Terus diapain? Nih, supine, jaga patensi jalan nafas,
ya. Evaluasi nadi dan nafas setiap 2 menit. Dicek lagi 2 menit sekali nadi dan nafasnya. Ternyata balik lagi nggak ada RJP lagi. Paham ya? Oke. Nah, itu untuk dewasa. Sekarang untuk anak dan bayi gimana? Lihat, kapan dikatakan bayi dan kapan dikatakan anak-anak ini usia ya menurut AHA, bukan WHO ataupun Kemenkes. Ini untuk membedakan cara kompresi dada aja. Paham ya? Karena nanti ada perbedaan. Dikatakan bayi menurut AHA, ya, cara RJP bayi itu ketika dia 1 bulan sampai 12 bulan. Dikatakan anak ketika 1 tahun sampai ada tanda-tanda pubertas. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah ada pertumbuhan payudara, ada bulu pubis tumbuh, berarti itu sudah masuk ke dewasa. Tapi kalau misalnya dia belum ada tanda-tanda pubertas, dia masuknya ke anak. Nah, memang apa bedanya? Bedanya adalah cara mengecek respon. Kalau anak-anak ditepuk-tepuk ininya nih. Tepuk dan teriak. Ya. Ini apa nih? Telapak kaki. Kalau anak sama dengan dewasa. Kemudian bedanya lagi apa? Bedanya lagi pengecekan nadi. Kalau anak itu sama dengan dewasa di nadi karotis. Tapi kalau bayi di nadi brachialis. Nih brachialis di sini. Paham ya? Oke, tapi sama-sama simultan. Nafas dan nadi kurang dari 10 detik. Tapi bedanya ini di bayi. Kemudian bedanya lagi apa? Bedanya lagi adalah, lihat kalau anak. Anak itu boleh 1 tangan seperti ini, boleh 2 tangan seperti ini. Ya, boleh 1 tangan seperti ini, boleh 2 tangan seperti ini. Kalau dia anaknya besar, berarti 2 tangan. Tapi kalau anaknya kecil, berarti cukup 1 tangan. Ya, kita lihat nih. Kalau 1 penolong itu 30:2. Sama kayak dewasa ya. Tapi kalau 2 penolong 15:2, 2 kali dalam 1 siklus. Misalnya ini, siklus pertama 15:2, 15:2. Itu siklus pertama. Siklus kedua 15:2, 15:2. Paham ya? Jadi dalam 1 siklusnya 15:2-nya 2 kali. Tapi kalau dewasa mau 1 penolong, mau 2 penolong, tetap 30:2. Paham ya? Oke, itu bedanya. Kemudian selanjutnya adalah bedanya lagi di bayi. Lihat di bayi. Kalau di bayi itu kedalamannya 4 cm. Kalau anak 5 cm, kalau dewasa 5 sampai 6 cm. Itu bedanya. 1 penolong, 2 penolong, bayi dan anak sama. Tapi kalau dewasa 1 penolong, 2 penolong tetap 30:2. Ya. Kemudian caranya gimana kalau pada bayi? Nih seperti ini, 2 jari seperti ini atau melingkar seperti ini. Tergantung kalau misalnya tangan kalian tidak bisa ketemu, tidak bisa memegang dada bayinya full sampai belakang seperti ini, berarti harus menggunakan 2 jari. Gitu. Paham ya? Oke. Head till chin lip ini sama aja. Ini sama, ini juga sama, evaluasi juga sama, tidak ada yang beda. Nah, sekarang bagaimana pada kasus henti jantung ibu hamil?
pada yang ibu hamil itu sama dengan dewasa. Tambahannya adalah harus ada orang yang geserin rahim ke samping kiri pasien. Jadi ada yang geser rahimnya, bayinya digeser, dan dipertahankan di sebelah kiri. Kalau 5 menit tidak ada nadi, itu bayi harus dikeluarkan. Harus SC 5 menit. Ya, 5 menit tidak ada nadi dan nafas, harus di sesar. Perimortem seksioseria. Nah, lihat ini nih. Manual. Ya, ke samping-samping. Oke, jadi RJP dilakukan, ini ada yang melakukan ini. Oke, nah ini AED. AED itu gampang banget. Karena apa? Karena alat ini adalah alat untuk awam. Biasanya adanya di mall, di pasar modern mungkin ya kalau di Indonesia, di bandara, di stasiun itu, di pelayanan-pelayanan publik ya. Jadi ini gampang ya, kita tinggal tempel sesuai dengan gambarnya. Ini gambarnya di mana ya? Oh, di dada sebelah kanan, tempel. Ini ada di dada sebelah kiri, sebelah bawah, tempel. Kemudian on. Nah, nanti ini akan perintah AED-nya. Harus ngapain-ngapain itu nanti AED-nya perintah sendiri. Kalian harus ngapain-ngapainnya. Itu enak karena ini tujuannya untuk awam, di luar rumah sakit. Gitu. Nah, caranya gimana? Tekan tombol on, kemudian pasang pad-nya. Ini pad, gampang kan ada gambarnya. Ini yang kuning di sebelah ini. Kalian bisa ngeliat nggak sih yang kuning itu harus ditempel di mana? Kelihatan kan di gambarnya? Nah, tinggal tempel aja sesuai dengan gambarnya. Ya. Kemudian setelah itu jangan nyentuh pasien. AED sedang menganalisis jantungnya kenapa. Clearkan. Semua orang tidak ada yang boleh menyentuh pasien. Kemudian selanjutnya adalah kita ikuti perintah dari AED. Kalau disuruh tekan tombol shock, tekan tombol shock. Kalau disuruh em, kompresi dada, kompresi dada. Tapi ingat, kalau kalian disuruh pijit tombol shock, semua orang harus clear, tidak boleh ada yang nyentuh pasien. Ya, kalau kalian nyentuh pasien, kemudian teman kalian pijit tombol shock, meninggal kalian. Karena shock ini bertujuan untuk menghentikan jantung sementara, kemudian dikembalikan frekuensinya oleh RJP kompresi dada. Gitu. Ya, jadi dipastikan ketika kalian tekan tombol shock, semua orang tidak boleh ada yang menyentuh korban. Nah, ini komplikasi. Kalau terlalu dalam bisa fraktur, patah, ya, kemudian paru-parunya luka, dan lain sebagainya. Penumpukan udara di lambung, kenapa? Tadi, nafas buatannya ternyata lebih banyak masuk ke lambung, bukan ke pernafasan, bisa aja. Nah, sekarang kapan sih kita selesai RJP? Yang terbaru adalah 20 menit tidak pernah ada nadi dan nafas, itu selesai. Tapi 20 menit itu harus high quality CPR. Yang tadi kedalamannya sesuai, kecepatannya benar, recoil dadanya benar. Gitu ya. 20 menit tidak pernah ada, selesai. Atau pasiennya ada respon. Nadinya teraba, nafas ada, batuk, pasiennya berarti stop. Atau 119 datang tadi, lanjutkan dengan 119. Ya, tanda-tanda kematiannya ada. Misalnya pasiennya sudah kaku mayat, sudah lebam mayat, sudah dingin mayat, berarti udah selesai. Atau kasusnya memang pasiennya DNR. Keluarganya minta untuk stop, ya udah stop aja.
Oke, itu materi pertama terkait dengan BHD. Ada yang ditanyakan dulu? Ada pertanyaan? Aman, tidak ada. Kita lanjut materi yang kedua.